Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Boleh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa 'anil ummati al-ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahbab al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para perindu syafaat baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan anugerah oleh Allah, yaitu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mengkaji sirah nabawiyah agar kita bisa meniru Rasulullah, meneladani Rasulullah SAW. Karena sekarang banyak yang memberi contoh tapi sedikit yang menjadi contoh. Sekarang kita krisis contoh. Kalau ngasih contoh, ceramah tentang contoh, termasuk kami, mohon maaf, itu mudah. Yang susah itu menjadi contoh, Pak. Kalau ngasih contoh gampang, begini kan ngasih contoh nih, gitu ya. Yang susah itu menjadi contoh. Sebagaimana banyak sekarang yang merasa pintar tapi sedikit yang pintar merasa, ya, merasa pintar banyak tapi sedikit yang ya pintar merasa merasa dirinya kurang, merasa masih banyak melalaikan dan melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitabnya Hidayatu Rabbi inda Faqdil Murabbi, beliau mengatakan ketika umat Islam dengan konsisten mengikuti Rasulullah pasti akan maju. Sebaliknya ketika meninggalkan sunnah Rasulullah, ajarannya Rasulullah, sudah dipastikan akan mundur, semakin mundur, semakin mundur. Jika kita ingin maju, solusinya adalah kembali ke ajarannya Rasulullah. Hidupkan sunnahnya Nabi, lestarikan ajarannya Rasulullah, gitu ya. Hidupkan, pertahankan ya, sunnahnya Rasulullah SAW. Salah satunya dengan mengkaji kitab ini, kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengkaji tentang sirah dan sarirah. Sirah itu saya sudah sering bilang, sirah adalah luar, kepribadian secara luar atau lahiriah, dan sarirah adalah kepribadian Rasulullah dari dalam, dari hatinya, ya. Tidak sombong, tawadhu, tidak suka pamer dan seterusnya, tidak membenci dalam hatinya siapapun, ya, makhluk Allah SWT. Itu semuanya adalah sarirah, ya. Jadi kepribadian secara batin, ada kepribadian secara luar. Kita masuk kepada bab selanjutnya, ya, tentang fasahatuhu wa zakauhu wa husnu syama'ilih wa amma wufur. Jadi bab tentang menjelaskan tentang kefasihan bicaranya Rasulullah. Jadi gaya bicaranya Nabi, tutur katanya Rasulullah itu jelas, gamblang, singkat, padat, tidak bertele-tele. Itu ya gaya bahasa Rasulullah. Beda dengan kita, kalau kita ngomong banyak yang diambil dikit. Ya benar gak Pak? Kita kalau ngomong nih, mohon maaf ya, mungkin ngobrol, apalagi ngobrol ngobrol mungkin 1 jam gitu, kesana kemari yang diambil cuma 5 menit
Ya, tapi kalau Rasulullah sebaliknya, Pak. Ya, dalam hadis dikatakan Sahih Bukhari, utitu jawami'al kalim. Saya diberikan salah satu kelebihan termasuk mukjizatnya Rasulullah. Apa itu jawami'al kalim? Singkat, padat. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat efektif dan ekonomis. Jadi singkat, padat gitu. Itu hadis gak habis-habis, Pak. Seperti tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu gak habis-habis, terus dinamis dia. Ayatnya begitu-begitu aja. Ayatnya udah selesai. 6666 itu ayatnya selesai, tapi tafsirnya nggak pernah habis. Tuh, ya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kayak tafsir terus ada terus, tafsir modern, tafsir kontemporer ada terus. Ya kan? Sebagaimana juga hadis begitu. Ya, Rasul itu maqalla wadala, jadi sedikit bicara, singkat, padat. Ya, ada hadis cuma dua kata aja gitu. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu al-muamalah. Innamal a'mal binniyat. Jadi hadis luar biasa. Jadi singkat, padat gitu. Tapi syarat dengan makna. Syarat dengan hikmah dan pelajaran. Ya, kalau kita kadang ngomong banyak, yang diambil dikit gitu ya. Memang itulah bedanya antara kalam, antara bicaranya orang ya biasa begitu ya, dengan Rasulullah tentu saja atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya beda. Wa amma wufuru aqlihi wa dzaka'u lubbihi wa quwwatu hawasihi wa fasahatu lisanihi wa i'tidalu harakatihi wa husnu syama'ilihi fala miryata anu kana aqalan nasi wa adzkahum. Ya. Jadi bicara tentang kecerdasan Rasulullah, zaka, intellectual quotient, potensi nalar, kecerdasan, kepandaian, gitu ya. Nah, kemudian kefasihan dalam bicara, kelancaran dalam bicara, kekuatan panca indera. Orang bilang panca indera keenam, nanti Rasulullah ya itu memiliki itu semuanya. Fala miryata annahu kana aqalan nas. Tidak diragukan lagi Rasulullah adalah manusia yang paling cerdas. Makanya salah satu sifat di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja ya, Asy'ari dan Maturidi, Abul Hasan al-Asy'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi, yang kita kenal dengan sifat 20, kalau semuanya sifat 50, sifat wajib Allah 20, sifat mustahil 20, jadi 40, sifat mungkin atau jaiznya 1, jadi 41, sifat wajib Rasul atau Nabi 4, sifat mustahilnya 4, jadi 8, jadi 41 tambah 8, 49, dengan sifat jaiznya Rasul 1, jadi 50, disebut dengan akidah 50, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tapi disingkat oleh Sayyid Utsman bin Yahya atau disebut dengan Mufti Batavia, Mufti Betawi. Beliau mengarang kitab namanya Sifat 20, Sifat 20 akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu disingkat kenapa 20? Karena kalau udah memahami 20 nanti yang lainnya gampang gitu. Ke 50 itu, gitu kuncinya. Rumusnya begitu. Jadi 20 kalau paham bener, nanti 50 ikut gitu. Ya, karena dia lawan-lawannya gitu. Nah, salah satu disebutkan bahwa sifat wajib Nabi dan Rasul apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik jujur, ya Nabi jujur, Pak. Nggak ada Nabi yang nggak jujur, nggak ada. Nabi semua dipercaya. Sidik itu artinya bisa dipercaya. Sidik itu jujur. Tidak ada Nabi yang pembohong, tidak ada. Sudah menjadi sifat kewajiban dari para Nabi dan Rasul adalah sidik, jujur. Yang kedua, amanah, bisa dipercaya. Trust, dapat trust dari masyarakat. Ketiga apa? Tabligh, disampaikan. Jadi wahyu itu disampaikan sama Nabi, sama Rasul disampaikan. Keempat apa? Fatona. Cerdas. Lawannya baladah atau jahalah, bodoh. Jadi Nabi itu cerdas. Ustadz, bukannya Nabi itu ummi, ya kan? Rasulullah kan ummi, ada sholawat ummi kan? Biar kalau di Sunan Ibnu Majah, barang siapa yang membaca sholawat ummi 80 kali di hari Jumat antara habis asar sampai maghrib, ada mengatakan habis Jumat sampai maghrib, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di Sunan Ibnu Majah. Hadisnya hasan.
Ya, jadi gimana biasanya kalau mohon maaf kalau di sebagian masjid ya mungkin dari ya, ternyata kalau dilacak ya dari hadis ini ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu biasa dibaca kalau kita di masjid-masjid itu sebelum Jumatan. Ya nggak apa-apa. Tapi dalam riwayat di Sunan Ibnu Majah memang tidak dijelaskan secara rinci oleh ulama. Sebagian menjelaskan teknisnya setelah Jumatan sampai menjelang maghrib, ada yang mengatakan sebelum Jumatan. Yang penting di hari Jumat itu memang disunahkan memperbanyak sholawat. Apa saja sholawatnya, khususnya sholawat ummi ini. Nah disegerakan Allahumma sholli, Allah bersolawat pada Rasul dan Nabimu yang apa? Abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nabi yang ummi, apa ummi? Tidak baca dan tulis, tidak bisa baca dan tulis. Loh, bagaimana tadi sifat Nabi kan fatonah, cerdas. Oh nggak bisa baca dan tulis. Kita waktu kuliah S3 di Al-Azhar Kairo dijelaskan oleh profesor kami, Profesor Dr. Sa'ad Rizik Jawis dan Profesor Dr. Jadurab Amin Abdul Majid Muhammad. Kata beliau, pintar baca dan nulis tidak identik pintar. Tidak identik pintar. Tidak mesti. Tidak lazim harus. Ada orang, mohon maaf, tulisannya nggak bagus atau jelek, ya dokter ya nulis ngasal gitu, dokter ya kan, bener nggak? Tulisannya nggak bisa dibaca, tapi pinter nggak dia, dokter spesialis misalnya, pinter pak. Jadi orang orientalis begitu memang dicari-cari pak. Kita kalau ini bisa kepengaruh, nggak? Kita harus membela Rasulullah, membela para nabi. Kenapa? Ismatul anbiya, ismah, nabi punya kewibawaan, Nabi punya marwah, ya itu salah satu yang harus kita, ini kan dalam akidah Ahlussunnah ya. Jadi alladzina amanu wa azzaru di surat Al-A'raf 178, alladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wa tabau nur alladzi unzila ma ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman dengan Rasulullah, membela Nabi ya, mempertahankan sunnahnya Nabi ya, dan menolong sunnahnya Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah di saat sunnah ini mulai mati dan pudar, dihidupkan dengan dia. Itu orang-orang seperti itu kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, itu tanda-tanda orang yang beruntung nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, amin ya rabbal alamin ya. Jadi begitu ya. Jadi tidak identik dan menjadi ukuran kalau pinter tuh mesti bagus tulisannya gitu atau bacanya, enggak. Hikmah yang kedua itu ada dalam kitab-kitab ulumul Quran, juga ada di Manahilul Irfan fi ulumil Quran, Profesor Dr. Abdul Azim Az-Zurqani ya. Beliau mengatakan seandainya Nabi itu bisa baca dan tulis dan ini gitu ya, bisa baca dan tulis, nanti orang kafir itu semakin mendapat celah bahwa Al-Quran itu karangan Rasulullah, produknya, karyanya Rasulullah gitu, paham nggak? Kalau Nabi sama Allah itu pintar baca dan tulis gitu, tulisannya bagus, kemudian bacanya, pasti orang-orang orientalis dan orang-orang kafir akan mengatakan bahwa Al-Quran ini produk gitu. Lawang sudah jelas Rasulullah ada di surat Al-Ankabut Umi aja masih mereka mengatakan ini bikinan Rasulullah katanya. Kalau Al-Quran itu buatan Rasulullah, produknya Rasulullah, pasti semuanya ada asbabun nuzulnya. Tapi apakah Al-Quran semuanya ada asbabun nuzul? Ayo, itu ada dalam kitab itu Al-La'alil Hisan fi Ulumil Quran
ya, Profesor Dr. Musa Sahin Lasin, dekan Usuluddin pertama kali di Al-Azhar tahun 60-an gitu, di Al-Azhar. Beliau mengatakan seandainya Al-Quran itu semuanya ada asbabun nuzulnya, ada kronologinya, orang kan juga akan mengatakan ini produknya settingan sosial. Settingan sosial, berarti ini produk dari budaya. Dijawab sama beliau, Al-Quran ada yang turun tanpa sebab, nggak pakai asbabun nuzul, ada yang pakai asbabun nuzul. Bahkan yang Al-Quran ayat yang ada asbabun nuzul presentasinya cuma 2,berapa%. Dari 6.666 atau dalam hitungan ulama Syam, ya, kalau Baghdad segitu, kalau Syam itu 623 ya, 66 ya 23 ya. Itu mengatakan bahwa hanya 200-an ayat saja yang ada asbabun nuzulnya, yang kemudian diringkas oleh Imam Suyuti wafat tahun 911 dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Imam Suyuti mengatakan kalau diperluas sekitar 350 atau 400 ayat saja yang ada asbabun nuzulnya, selainnya tidak. Itu membuktikan bahwa Al-Quran bukan dari Rasulullah. Itu dalam kajian orientalisme dan oksidentalisme itu ada di Quranic scientist ya, kita belajar dengan waktu itu juga short course, kita kursus juga tentang itu, pemikir-pemikir dunia. Al-Quran jelas-jelas mukjizat Rasulullah dari Allah, bukan buatan Rasulullah. Kalau buatan Rasulullah tadi itu, habis Nabi mesti enggak umi. Yang kedua mesti semuanya asbabun nuzul, tapi ternyata asbabun nuzul malah sedikit dibanding yang tidak ada asbabun nuzulnya. Berarti Al-Quran dan kalamullah tidak tergantung kepada hukum iliyah. Apa hukum iliyah? Kalau dalam filsafat modern itu dikenal dengan hukum kausalitas, sebab musabab, sebab akibat. Karena ada ini terus turun Al-Quran. Enggak ada ya sebab juga Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ada yang nggak pakai asbabun nuzul kan? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Apa asbabun nuzul? Ada asbabun nuzul. Jadi tidak benar kalau Al-Quran itu buatan Rasulullah. Bukan, itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu. Gitu yang diturunkan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, supaya kita tidak salah paham di sini. Jadi tidak jadi satu-satu ukuran, satu-satu kualifikasi dan patokan kalau pinter pasti. Saya ketemu di Saudi waktu umroh, ada orang, masya Allah, jaringan bisnisnya dia logistik ya, paket gitu. Tapi mohon maaf, medsos nggak bisa dia. Saya tanya saya mau kirim kemana ininya, saya nggak tahu kalau masalah kayak gitu. Ustaz, hubungin saja asisten saya. Padahal dia triliunan itu, pengusaha besar, nggak bisa di medsos saja kan, WA apa nggak bisa. Instagram apalagi Twitter nggak bisa lah, kalau ya berarti kan ya enggak gitu. Nah begini, jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak menjadi standar satu-satunya. Kalau berarti belum Nabi ya, Nabi umi, tapi ya umi tidak baca tulis, tapi Nabi cerdas gitu. Jadi kecerdasan tidak bisa diukur hanya dengan, bahkan kecerdasan Pak, mohon maaf, orang kadang kecerdasan itu kalau IQ-nya bukan hanya IQ, 3 Pak. IQ-nya bagus, memorinya bagus, hatinya stabil, ya kan, mentalnya bagus. Itu namanya apa? Tiga question itu ya, spiritual question, intellectual question, dengan emotional question. Jadi ada orang pinter Pak, tapi untuk dirinya sendiri, tapi ngajar orang nggak bisa. Ada nggak begitu? Berarti pinter untuk diri sendiri. Itu belum dikatakan cerdas secara ini, ya. Nah kalau fatonah tadi itu sudah semuanya. Itu Rasul itu ya yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya enggak? Jadi yu'allim, mengajar, memindahkan maklumat ke otak orang lain ya. Jadi kalau di dalam ilmu pendidikan ada 3 kan, ada pedagogik, ada psikomotorik, ada afektif. Jadi Rasul 3-3-nya ada. Jadi secara batinnya stabil, kemudian
kecerdasan memorinya, hafalannya juga bagus, ya kan? Dan juga mentalnya, ya perilakunya juga sesuai dengan tadi, gitu ya. Jadi 3 tuh, ya, emosinya terkendali, kemudian apa namanya, spiritualnya, ya ruhaniyahnya, masya Allah, ya tasawufnya luar biasa, ya hatinya taqarrub ke Allahnya, dan otaknya juga, ya nalarnya dan IQ-nya, ya atau intelektualnya juga tidak diragukan. Itu yang dimaksud, ya. Jadi nggak mesti salah satunya ukurannya hanya nulis gitu, enggak gitu. Oke. Jadi itu, ya. Wa qala Wahab ibnu Munabbih qara'tu fi ahad wa sab'ina kitaban. Wahab ibnu Munabbih ini salah satu, ya Wahab ibnu Munabbih, julukannya, panggilannya Abu Abdillah, dia dari tabi'in, aslinya dari Yaman, ya meninggal tahun 110 Hijriah. Beliau ini tadinya dari ahli kitab, dari Yahudi. Wahab ibnu Munabbih masuk Islam. Dia tahu, Pak, jadi dia belajar gitu dalam kitab ini, ya, bahwa dia bilang saya sudah membaca 71 kitab suci, 71 kitab. Ya, terus pokoknya udah dia baca kitab-kitab lama itu. Fawajadtu fi jami'iha, saya sudah mendapatkan semuanya. Hasilnya adalah hasil dari bacaannya. Fi jami'an an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam arjahan nasi aqlan. Saya baca buku-buku lama gitu, ya, tentang Rasulullah. Sepakat bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling cerdas, Rasulullah manusia yang paling pintar, Rasulullah manusia yang paling apa tadi, psikomotoriknya, IQ-nya yang 3I itu, ya ada 3 apa namanya, question, Q, 3Q itu semuanya ada pada Rasulullah. Itu dalam 71 kitab lama, masuk kitab suci yang dia ini, ya. Wa fi riwayatin ukhra fawajadtu fi jami'iha anna Allah ta'ala lam yu'ti jami'an nas min bad'i dunya la inqidha'iha min al-aqli fi jambi aqlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak mendapatkan di dalam kitab-kitab yang saya baca kecuali keterangan bahwa Allah tidak pernah memberikan akal, ya, kepada para nabi, para rasul yang secerdas, sekuat akalnya Rasulullah. Tuh, sekuat akalnya Rasulullah SAW, ya. Itulah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat 219, wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin, ya. Jadi apa? Gerak-geraknya Rasulullah di dalam rahim, di dalam apa namanya, keturunan yang sujud kepada Allah. Jadi keturunannya Rasulullah, ya kakek moyangnya Rasulullah adalah para nabi. Abdul Muthalib terus sampai dalam sejarah sudah sepakat tuh sampai Nabi Ismail, kan? Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Adam. Jadi artinya Rasulullah itu dari keturunan apa namanya, para nabi dan para rasul, gitu, ya. Dan tentu saja kecerdasan dan ini para nabi tadi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tentang apa namanya, salah satu mukjizatnya beliau adalah ini. Wa fil Muwatta anhu alaihi salam, ya, dalam Muwatta, dan juga ada dalam Sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, diriwayatkan Rasul bersabda, inni arakum min wara'i dhuhri. Inni arakum min wara'i dhuhri. Saya melihat ke belakang seperti saya melihat ke depan. Saya kayak ada spionnya gitu. Kalau antum bisa nggak lihat di belakang, dikerjain dari belakang, tahu nggak? Nggak tahu, kan? Gitu. Rasul pernah sholat nih, ya. Itu ada yang rukuknya nggak sempurna atau sujudnya gitu. Dalam riwayat disuruh ngulang lagi dan seterusnya. Kata apa? Kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat rukuk kalian dan sujud kalian. Kan di belakang padahal. Ya kalau kita menjadi imam di depan nih, ya Pak, ya. Nggak tahu apa yang terjadi di belakang, benar nggak? Nggak tahu, kita mau dia apa, kita nggak tahu. Kita dikerjain dari belakang gitu, dimainin gitu, yang ngerjain ngeprank gitu dari belakang, kita nggak tahu, benar nggak Pak? Tapi Rasul tahu, Rasul tahu, ya. Itu salah satu mukjizatnya Rasulullah, melihat ke belakang sama seperti melihat ke depan, sama. Ini arakum, hadisnya sahih. Ini arakum, aku melihat kalian min wara'i dhahri, dari belakang punggungku. Dalam riwayat tuh
di Syama'il keterangannya itu kayak ada, jadi di belakang tuh kayak ada kaca gitu. Tembus gitu. Jadi Rasul lihat itu yang di belakang, ya. Wa fi ba'dir riwayat inni la ubsiru min qafaya kama ubsiru min baini yadayya. Saya melihat ke belakang dari pundak saya, dari punggung saya sebagaimana saya lihat dari tangan saya. Tuh ya, itu salah satu apa namanya? Itu berarti kan apa ya? Kecerdasan apa ya? Panca indera keenam. Bisa melihat ke belakang, Pak. Iya. Oke. Fasahatuhu. Nah, juga Rasul adalah manusia yang terkuat. Pernah tuh apa namanya? Sparring ya? Sama Rukana. Dia jago ini Rukana nih. Nih, wa qad ja'atil ahbaru bi annahu sar'a Rukana bin Abdin bin Yazid bin Hashim bin Muthalib. Sebenarnya dari keluarga Rasulullah juga masih, ya, ketemunya di Hashim bin Muthalib, ya, bin Abdi Manaf. Itu kan kakeknya Rasulullah atau Abdi Manaf. Ya, sama nih Rukana ini dia ahli apa namanya tuh? Apa ya, kayak karate gitu. Ya kan? Gulat gitu. Dia ahlinya nih, dari sahabat dia ahlinya. Ya kan? Dia nantangin Nabi gitu. Yuk sparring yuk Rasulullah gitu dia. Gitu. Dia ngira lah Nabi enggak ini enggak. Ternyata baru satu kali jurus lah gitu, itu udah jatuh dia. Dia bilang, apa tidak ada manusia yang aku lihat yang paling kuat melebihi engkau ya Rasulullah. Karena dia udah ini Pak, dia sebab sekarang itu udah turnamen apa udah kalah semua sahabat itu sama dia. Tapi dia kalah dengan Rasulullah. Ini membuktikan Rasulullah adalah manusia yang terkuat, manusia yang paling kuat secara fisik, secara mental, semuanya. Itu Rasulullah SAW. Sempurna secara manusia, ya, Rasulullah SAW. Rukanah bin Abd bin Yazid bin Hashim bin Muthalib, ya, bin Abdi Manaf. Wa kana min asyaddi Quraisy. Itu wah, dia orang paling kuat tuh di suku Quraisy, paling kuat itu dia. Ya, udah kalah semua dah yang lain. Ya. Nah, dia enggak apa namanya kalah dengan Rasulullah SAW. Karena asyadda ahli waqtihi wa kana da'ahu ila risal apa wa sar'a barukana fil jahiliyah wa kana syadidan wa awadu salasa marat kullu dzalika yusarrihu Rasulullah SAW. 3 kali dia jatuh tuh sama Nabi. 3 kali dia jatuh. Ya. Wa qala Abu Hurairah ma ra'aitu ahadan asra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, ya, bahwa Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang berjalan secepat Rasulullah. Secepat Rasulullah. Sampai kami pernah ngikutin jalannya Nabi, itu kami nggak ngejar gitu. Itu kita capek banget, wa inna lanajhadu anfusana, aduh kita udah payah bener deh. Nabi udah gini. Dalam riwayat Nabi kalau jalan ya nggak cepat banget juga nggak pelan banget gitu, sedang gitu. Tapi kalau berjalan dengan orang yang pendek udah kayak dari jauh tuh ya kayak sama gitu. Kalau jalan dengan orang tinggi juga sama gitu loh. Itu mujizat, jadi kayak badannya kayak elastis gitu. Ya. Tapi kalau dari jauh tuh kayak turun gitu, gitu. Karena cepat dan nggak nengok-nengok kayak kita iseng kalau jalan kan. Apaan ini ya? Gitu. Enggak. Hah? Ya Pak. Apalagi yang bening dikit. Aduh gini. Itu Nabi pernah naik onta. Itu ada hadis sahih. Sama keponakan apa sepupunya itu Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas. Oh ya, sepupu, anaknya paman sepupunya. Fadl bin Abbas. Itu Fadl bin Abbas. Dalam arti diboncengin Nabi, berarti di belakang, ada bilang di depan. Oh, diboncengin onta gitu. Ada perempuan lewat, cantik sekali. Itu begini seperti itu. Hah? Kalau bapak-bapak gimana? Enggak gitu ya? Enggak usah, enggak lihat, saya cuma begini aja. Oh, sama Nabi langsung gini tuh, gitu. Ditabok sama Nabi. Gitu. Begitu ya. Itu ya. Jadi Rasulullah kalau jalan tuh ya lurus gitu pandangannya, nggak nengok-nengok gitu. Ya, itu salah satu adabnya berjalan yang diajarkan Rasulullah. Ya, jadi jalan tuh ya lurus, kemudian nggak usah ya apa selongoan apa sih kalau bahasanya itu orangnya. Ya itu adab berjalan. Wa inna lana, jadi fi masyika annamal ardu tutwalahu, seakan-akan tanah atau bumi itu dilipat untuk Rasulullah. Saking cepatnya gitu.
kayak dijipat ya. Wa inna lanajhadu, kami sudah payah banget, capek banget gitu. Wa huwa ghairu muqtarisin fisik. Jadi Nabi santai aja. Nabi santai, tuh sahabat yang ngikutin termasuk Abu Hurairah udah ngos-ngosan. Itu membuktikan apa Rasulullah itu kekuatan fisiknya juga luar biasa. Ya, kekuatan fisik. Jadi zahir batinnya semuanya sempurna Rasulullah SAW. Jadi, nah, adapun bicaranya, cara bicara, gaya bicaranya Rasulullah, wa balaghatul qaul faqad kana sallallahu alaihi wasallam min dzalika bil mahalil afdal. Ya, itu Nabi jadi contoh dan teladan dalam bicara. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan bicara Nabi itu bisa dihitung. Jadi Rasul kalau bicara itu jelas gitu. Sampai saya bisa menghitungnya gitu. Kata Sayyidah Aisyah gitu. Dan kalau memang hal itu penting banget diulang-ulang karena 3 kali Rasulullah. Tapi nggak bosan. Kalau kita kalau ngulang-ulang bosan ya. Alah ini mulu sih Ustaz gitu. Tapi tidak membosankan Rasulullah. Gitu, jadi tidak membosankan, tapi singkat, padat, tidak berulang. Tadi kalau memang benar-benar Nabi kadang 3 kali. Seperti di Sunan Tirmidzi, hadis tentang amalan dalam negeri, pahala tanah suci. Salah satunya, jadi ada amalan dalam negeri Pak, tapi pahala tanah suci. Mau nggak? Mau nggak? Mau aja atau mau banget? Itu mumpung ini nggak ada yang haji nggak nih? Udah mau wukuf, ini belum pada berangkat, ini berarti nggak pada haji kan? Nah ini amalin ini Pak, sambil nunggu kita, ada yang nunggu antrean kan? Ada yang nunggu antrean, udah nyetor lama gitu, udah lupa gitu kan? Memang masih ada tuh suratnya, PPIH-nya, disimpan itu di laminating, sambil nanti dicek tuh di aplikasinya ada kan, Haji Pintar tuh, bisa dicek porsinya nomor berapa, keluar dia, oh tahun 2040, 2050 gitu. Nah sambil nunggu ini, amalkan ini, amalan dalam negeri, pahala tanah suci. Itu Nabi mengulang 3 kali itu hadisnya tuh, di akhirin 3 kali. Itu karena penting sekali. Biar orang nggak merasa down, mohon maaf, yang sakit stroke, nggak bisa bergerak, jangankan haji naik pesawat pun nggak boleh. Ibu-ibu hamil tua 8 bulan nggak boleh Pak. Itu kami waktu sidang disertasi S3 di Al-Azhar. Tiba di sini, lahir anak saya kembar. Jadi pas mau lahiran, umur udah lahiran, baru lahiran. Sebenarnya pengen ikut menyaksikan saya sidang disertasi gitu di Al-Azhar. Kata dokter nggak bisa Pak, nggak bisa. Regulasinya juga nggak, maskapai tidak membolehkan itu, undang-undangnya orang baru lahiran, ya kan? Di bagaimana? Ya udah, sama nggak bisa haji kita karena sakit. Kata dokter nggak bisa. Siapa yang ini mau stroke ya udah, atau dari ranjang aja di kasur bagaimana? Nah, jangan khawatir, Allah Maha Penyayang. Rahmatnya Allah, rahmatnya Rasulullah dikasih sama Allah dan Rasulullah nih ada amalan, kamu amalkan dalam negeri tapi pahalanya seperti di tanah suci. Salah satunya, memang berat ini, tapi istiqomah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin, man shalla subha fi jama'atin summa yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu mislu ajri hajjatin aw umratin tamah 3 kali Rasulullah. Ini penting banget, dan Nabi ngulang-ulang 3 kali itu. Tamah. Apa artinya? Barang siapa, Rasul bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah secara rutin, kecuali udzur ya, sakit misalnya nggak bisa ke masjid, ya dia di rumah. Tapi kalau dia sehat ya ke masjid, dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak beranjak pergi, langsung pergi. Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam dulu. Ya, jadi ada zikirnya dulu dia baca lengkap, doa, i'tikaf, dilanjut zikir, dia nggak pergi sampai terbit matahari, atau kajian, dia ikut kajian atau hari Minggu misalnya, sampai terbit matahari atau syuruk, kemudian dia sholat duha 2 rakaat atau sholat syuruk ya. Nah, maka orang yang seperti itu ya orang yang mendawamkan seperti itu, yang istiqomah begitu selama hidupnya atau sambil nunggu dapat haji gitu kan. Nah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, sempurna 3 kali kata Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad, Masya Allah. Betapa sayangnya Rasulullah sama kita.
Karena Rasul tahu dan Allah tahu ada orang nggak bisa haji, Pak. Ya mungkin karena ekonominya memang nggak bisa, ya kan? Karena kesehatan yang nggak memungkinkan, atau kondisi keamanan kalau misalnya perang gitu, gimana emangnya? Oke? Jadi ini sayangnya Allah, sayangnya Rasulullah sama kita. Ada sekitar 15 pas saya kumpulin itu, tapi dia mencar-mencar di kitab hadis gitu, saya kumpulin gitu. Saya baru dapat 7 atau berapa gitu. Nantilah kalau ada kesempatan kita sampaikan, ya. Nah, itu salah satunya tuh. Nah, apa maksud saya? Nabi mengatakan jelas gitu, sempurna 3 kali. Berarti Nabi kalau penting nih bicara 3 kali diulang gitu. Tapi tidak membosankan, karena penting banget itu supaya atensi kita lebih gitu. Ya, ya jadi gaya bicara dan pola pembicaraan Rasulullah SAW singkat, padat, jelas, gamblang. Kalau memang perlu diulang, ya biasanya 3 kali, ya supaya lebih jelas lagi ditangkapnya oleh masyarakat, oleh yang mendengar. Utia, dan salah satu kelebihan Rasulullah, utia jawami al-kalim, diberikan bicara yang singkat padat. Ada hadis tadi yang saya bilang itu cuma 2 kata itu banyak ya. Kayak istafti kolbak kata Rasulullah gitu aja. Orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya minta nasihat, istafti kolbak, kamu tanya hati nurani gitu aja, tanya hati nuranimu gitu aja tuh. Ada, ya Rasulullah saya minta nasihat, la takzab, kamu jangan marah, udah begitu aja, kamu jangan marah. Singkat ya, tapi berat nggak? Kata sahabat yang dapat nasihat itu, gampang, emang nggak ada yang lain Rasulullah. Pokoknya itu udah kata Rasulullah, kamu coba dulu itu, terapi dulu, karena Nabi tahunya orang temperamen. Bener Pak, ketika datang ke rumah, waduh istri belum masakin air, belum bikin teh, udah mau marah. Astagfirullahaladzim. Kata Rasul jangan marah. Kata Nabi, kata dia apa? Ya Rasulullah bener saya praktekin ini, memang berat banget katanya gitu. Ya, jadi itu Rasulullah SAW bicara singkat padat. Itu ada beberapa korespondensi Rasulullah. Jadi dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah itu menguasai semua bahasa dan dialek Arab. Salah satunya ada di Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, bab tentang puasa. Nabi pernah dari siapa itu ya? Jadi ceritanya waktu puasa Ramadan, Nabi melakukan perjalanan jauh, safar. Ya. Dalam perjalanan itu, jadi rombongannya Rasulullah itu sebagian puasa, sebagian enggak. Tapi dalam riwayat dikatakan bahwa lam ya'ib minna shaim 'alal muftir wala muftir shaim, yang puasa tidak menyalahkan yang tidak puasa. Yang tidak puasa juga tidak menyalahkan yang puasa, tidak merasa paling benar gitu Pak. Yang sunni itu saya, itu yang puasa, enggak. Itu toleransinya sahabat. Padahal satu jamaah pimpinannya Rasulullah, dan Rasul mencontohkan itu. Rasul pernah puasa dalam perjalanan, dan seringnya Rasul puasa dalam perjalanan. Tapi dalam riwayat lain juga Sahih Bukhari juga ada, itu Rasul pernah tidak puasa, mencontohkan bahwa kalau dalam perjalanan sesuai dengan kondisinya, kalau nggak kuat jangan puasa, yang dipaksain. Gitu, ya kan? Kan mirum maridun awala safarin faidatu min ayyamin khur wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, gitu ya. Jadi jangan dipaksain. Oke. Terus apa di sini ininya? Nah, Nabi pernah nih, saya mau ngasih contoh bahwa Nabi itu menguasai dialek. Apa sih kalau dialeknya kalau di kita itu gaya apa ya? Logat. Nah benar, logat Arab gitu semua Nabi nguasai, yang Bani Tamim apa gitu. Kalau di kita, kalau Jawa kan macam-macam juga logatnya ya. Ada logat Solo, ada logat Tegal itu ngapak ya gitu, ngapak gitu kan beda-beda, padahal sama-sama Jawa gitu. Yang mungkin mohon maaf, di ini juga yang lain juga sama gitu. Ya di Arab juga begitu, Nabi nguasai semua. Salah satunya ini, ada orang pingsan, jadi di tengah jalan pada kerumunin gitu, Nabi langsung deketin, ada apa ini kerumunan ini gitu loh. Waktu itu mohon maaf belum ada COVID, jadi ya nggak kerumunan, nggak dilarang kan, karena kalau ada COVID gitu. Ada COVID ya mungkin nggak boleh kerumunan juga ya. Nah kata Nabi apa? Malahu, kenapa ini nih orang? Innahu shaimun ya Rasulullah, dia puasa, dia paksain, nggak kuat, pingsan. Apa kata Rasulullah? Beliau hadisnya itu dengan dialek, bukan dialek yang biasa, dengan dialek yang waktu di kampung dia pingsan itu, namanya Bani Tamim. Gimana itu?
laisam mim birrim mim siyam mim safar. Jadi banyakkan mimnya. Gitu. Aslinya apa? Laisa minal birri asyamu fis safari. Gitu. Tapi Nabi waktu ngucapinya begitu. Kalau divisualkan begitu. Laisam mim birrim mim siyam mim safar gitu. Itu dialeknya Bani Tamim. Gitu. Berarti Nabi menguasai semua dialek. Gitu. Sama logat. Ya ini salah satu contohnya. Aslinya laisa minal birri asyamu fis safar. Enggak baik puasa dalam perjalanan jauh dan nggak kuat. Kalau kuat mah nggak apa-apa, kalau nggak kuat nggak bagus gitu kata Rasulullah. Jangan dipaksain. Ini akhir akibatnya begini, pingsan dia. Akhirnya ditolong gitu, ini lagi, gitu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW betul-betul sempurna, ya. Itu tadi ya semuanya dari semua aspeknya, ya. Pembicaraannya juga singkat, padat, jelas, gamblang. Ada koresponden Rasulullah mungkin kalau kita baca itu kita nggak paham Mbak, dalam bahasanya, ya. Ada innalakum faro'aha wa wahatoha wa zazaha takulna ilafaha tarauna afa'aha lana min da'ihim wa soro'ihim masalah mobil misak wal amanah, seterusnya. Ini salah satu contoh bahasa Nabi sesuai dengan logat daerah yang diajak bicara, ya. Itu kemudian, nah ini wa amma kalamuhul mu'tad wa fasahatuhul ma'lumah wa jawami'u kalim wa hukmuhul ma'surah faqad allafa an-nasu fiha ad-dawawin. Nabi itu banyak di